Tidak dalam kondisi menjalankan pekerjaan, tapi dia membawa senjata api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita teman-teman sahabat Kalibata. Lama kita tidak berjumpa. Bersama saya telah hadir Bung Parlin sebagaimana biasanya. Jadi di tahun baru ini Bung Parlin. Ya, kita ucapkan dulu selamat tahun baru 2025, Roy. Ya, pada teman-teman sahabat Kalibata ya. Jangan lupa selamat Natal juga. Ya. Dan kita berharap juga teman-teman di 2025 ini makin sukses dan sehat selalu. Penegakan hukum juga semakin bertambah bagus. Itu pasti. Itu pasti. Itu harapan kita, Bang. Ya. Oke, Bung Parlin. Banyak mungkin teman-teman sahabat Kalibata yang lama menunggu podcast kita yang kita mau buat ini. Jadi gini, mungkin masyarakat masih ingat di akhir 2024 kemarin ada kasus yang lumayan viral, boom di Kalimantan Tengah, dan kebetulan menimpa kita bilang aja anggota Polri. Pelakunya, Oke. Jadi Bung Parlin, memang menarik ya bagaimana tarik menarik dari awal sampai kita akhirnya bertemu kepada si pelaku-pelaku tadi berdua kan tersangkanya. Ya, jangan lupa juga Bang Roy, itu kasus sampai membuat seorang Kapolda dipanggil DPR RI ya, untuk sampai RDP kan, ya, di Komisi 3 itu ya. Oke, Bung Parlin, gini, jadi teman-teman juga biar ngerti ya, bagaimana cerita penanganan awalnya nih? Ya, jadi sahabat Kalibata, Bung Roy, sebenarnya kasus ini pertama kita sebelum menangani kita sudah mendengar begitu viralnya, ya, begitu hebohnya di media massa maupun di publik. Karena selain judulnya si MH yang kita sebut hari ini tersangka, selain anggota Polri tadi, itu karena berawal melapor, mengungkap suatu tindak pidana. Dan semakin bertambah viral juga, ternyata peristiwa tindak pidana itu melibatkan oknum anggota Polri, dan terbukanya tabir itu menggunakan senjata api. Nah, ini rentetan yang membuat semakin viral, khususnya sorotan tajam pada tubuh Polri. Karena persoalan senjata api ini kan berturut-turut nih. Kita kejadian di Padang, kemudian kejadian di Semarang, bahkan berlanjut kejadian di Palangkaraya ini. Nah, tanggal 16 Desember itu kantor kita, Lembaga Bantuan Hukum, didatangi istri MH, meminta bantuan, meminta advokasi pada saat itu. Nah, di tanggal 16 Desember itu pula kita bersama-sama dengan istri MH menemui penyidik Polda Kalteng. Dan luar biasa Bang Rod, karena persoalan itu ternyata setelah kita sampai di Polda, di tanggal 14 Desember, 2 hari sebelum kita ke Polda itu, MH sudah ditetapkan tersangka. Dan itulah rasa shock pada saat itu yang dialami oleh istri MH. Oke, ya, itu Bang Roy. Jadi gini, jadi menarik kalau Bung Parlin cerita itu tadi ya, tanggal 14 Desember tiba-tiba sudah jadi tersangka. Betul. Jadi kita sama-sama tahu, kita sama-sama mengalami berdua, Bung Parlin sama teman-teman di kantor. Yang mau saya tanyakan nih, ini menurut pandangan Bung Parlin lah, sebagai kita bilang aja kita praktisi hukum ya. Tanggal 10 Desember MH ini datang ke Polresta Palangkaraya untuk melaporkan kejadian yang di tanggal 27 November. Oke. Nah, dari tanggal 10 itu ternyata itu menurut pengakuan si istri MH tadi ya, sampai tanggal 14 dia tidak pulang-pulang. Nah, ini bagaimana? Iya. Nah, inilah informasi yang kita peroleh dari istri MH pada saat itu. Di tengah kebingungan istri MH, karena niat awalnya mereka ini berunding untuk melaporkan suatu tindak pidana di tanggal 10 tadi, dan istri MH setelah suaminya si MH tadi pamit melapor ke Polres tanggal 10 itu, dari tanggal 10, 11, 12, 13, 14 Desember itu tidak pulang. Disinilah kepanikan pada saat itu yang dialami oleh seorang istri. Dan tanggal 14 siangnya, maghrib, memang sempat pulang. Si MH tadi ke rumah, sempat mandi, sempat bertemu sama istri.
Namun di tanggal 14 malamnya, 14 Desember juga di tanggal yang sama, itu kembali dijemput oleh Polda. Ya. Nah, dari situlah istri MH kok waktu itu namanya masyarakat awam ya Bang Roy ya. Suami saya kan melapor nih, kok nggak pulang, bahkan dijemput lagi, ini ada apa? Nah, semakin diperjelas lah ketika tanggal 16 kita bersama-sama dengan istrinya menemui. Disitulah istri MH baru sadar ternyata suaminya juga ditetapkan tersangka selain anggota Polri berinisial AKS tadi. Tuh, Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, yang menarik gini, Bung Parlin. Tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Kita baru dampingin istrinya MH itu ke Polda tanggal 16. Betul. Di tanggal 16 yang itulah baru kita dapat surat. Betul. Jadi ini saya koreksi benar-benar, saya tekankan, Polda tidak pernah memberikan surat kepada istri MH. Tuh. Baru ketemu kita tanggal 16 memberikan surat. Surat itu seingat saya ada 3. Pemberitahuan penangkapan, pemberitahuan penahanan kepada istrinya. Dan FPDP kan. Tuh. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana status dari tanggal 10, 11, 12, 13, 14 tadi? Ya kalau kita mengikuti dokumen penyidikan yang menetapkan tersangka tanggal 14, berarti sebelum tanggal 14, dari tanggal 10 sampai sebelum tanggal 14, 10, 11, 12, 13, MH tidak berstatus tersangka. Harusnya dia berstatus orang yang tidak ada masalah hukum. Berarti harusnya pulang. Harusnya, kalau kita bicara hukumnya. Dan istrinya juga tidak tahu apa-apa ini kan? Ya, ini kan orang awam Bang Roy. Ya. Makanya ini salah satu juga menjadi persoalan yang kita juga tindak lanjuti, salah satunya karena pada saat itu juga istrinya kaget luar biasa ketika tadi yang saya ceritakan tanggal 14 itu di maghrib dia melihat kondisi MH itu tidak wajar, maksudnya ada bekas pukulan pada saat itu di wajah. Nah, ternyata ini lagi ini perlu sahabat Kalibata tahu juga apa yang dialami MH sepanjang dari tanggal 10 sampai tanggal 14 ini juga ditemukan. Kalau bahasa Propam Polda, waktu Propam Polda Kalteng kita jumpain di Januari itu, mereka menemukan ada peristiwa tambahan. Nah, ini peristiwa yang dimana pas itu Propam Polda Kalteng juga melakukan penyelidikan. Karena melihat kondisi MH pada saat itu dalam kondisi yang tidak wajar. Nah, ini kita juga pada saat itu juga ke Propam Polda Kalteng. Sudah kita konfirmasi. Sudah konfirmasi sama Propam Polda Kalteng. Memang mereka berproses. Itu Bang Roy. Dan itu menurut Propam bukan pengaduan tapi temuan. Mereka melihat sendiri kejadian itu, melihat sendiri keadaan MH pada saat ditangani oleh Polda Kalteng. Oke, Bung. Terus kita ini sudah sampai di mana sekarang? Ya, hari ini statusnya masih perpanjang penahanan. 40 hari ke depan sampai bulan Februari. Ya, kita sebelum itu kan kita sudah melewati ada namanya rekonstruksi. Ya, rekonstruksi itu di hadapan penyidik, walaupun bukan di TKP asli ya, diilustrasikan. Nah, di situ juga banyak hal yang menarik yang perlu sahabat Kalibata ketahui. Ya, ada silang versi. Antara tersangka AKS dengan tersangka MH. Nah, juga di situ ada salah satu poin silang versinya mengenai narkoba, sabu. Nah, ini kita sampaikan saja di publik. Ya, seolah-olah kan publik mengecap MH ini adalah pelaku narkoba. Padahal kita tahu rilis-rilis penanganan kasus ini yang positif menggunakan narkoba itu adalah tersangka KS. Belum lagi waktu rekonstruksi kan jelas. Nah, makanya Bang Roy coba perhatikan waktu rekonstruksi itu mobil yang digunakan itu adalah mobil AKS. Sementara di rekonstruksi itu MH ini masuk disuruh membawa mobil AKS tadi, dia tidak membawa apa-apa, hanya masuk badan saja. Dan di rekon itu ditunjukkan bahwa yang menawarkan narkoba jenis sabu itu adalah tersangka AKS. Semua kita melihat waktu itu. Itu terlihat jelas. Jadi kalau ada kesan tuduhan MH ini adalah orang yang dekat dengan narkoba, itu nggak mungkin, Bang Roy. Dan ini semakin diperkuat loh, Bang Roy. Masih ingat tadi? Ini selain tadi kita bicara 10 sampai tanggal 14, tanggal 13-nya, 13 Desembernya, itu juga ada tindakan penggeledahan di rumah MH. Ini disaksikan oleh istri MH. Dan ada RT di situ. Dan di situ penggeledahan pun tidak ada ditemukan benda-benda atau barang-barang yang identik dengan narkoba. Kalau publik atau AKS menuduh atau pengacara AKS menuduh bahwa MH itu adalah pemain narkoba. Faktanya penggeledahan tanggal 13 Desember tidak ada benda-benda yang identik dengan narkotika.
Iya, benar. Gitu. Tapi menariknya Bung Parlin malah diangkatnya dari rumah MH ini. Nah ini juga menjadi bengkel. Ini salah satu juga poin protes kita pada penyidik Polda Kalteng pada saat itu. Sempat saya membuat berita juga di media mengenai benda-benda yang dibawa pada saat penggeledahan di tanggal 13 yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Iya. Ya walaupun di kemudian hari kita ketahui bersama Bang Roy, itu dikembalikan. Ya saya nerima. Ya, dan barang-barang itu kan barang kunci-kunci bengkel yang notabene itu adalah peralatan MH pada sewaktu dulu dia sebagai montir di bengkel Banyuwangi. Ya betul. Gak ada kaitannya dengan tindak pidana, karena jelas judul tindak pidana yang hari ini sedang ditangani Polda Kalteng adalah peristiwa penembakan yang dimana korban itu mati ditembak. Ya. Betul. Dan ada informasi menarik sebenarnya. Saya nggak ngerti ya bagaimana penggunaan senjata api ya Bung Parlin. Nah ini jadi PR juga Bang Roy. Saya ada dengar diduga si AKS ini tidak lolos tes psikologi untuk menggunakan senjata api. Kalau saya malah lebih daripada itu, Bang Roy. Kita bayangkanlah, kalau kita ngacu ke peristiwanya, itu kan peristiwa berawal dari tanggal 26 November. Ya. Nah, 26 November, AKS mengajak MH untuk membawakan mobilnya. Ya, betul. Ya, profesinya MH adalah supir online. Lalu terjadilah peristiwa penembakan itu, sebagaimana direkom tadi, itu tanggal 27 November. Ya. Nah, mungkin kawan-kawan dan sahabat Kalibat sama Bang Roy, 27 November itu kan adalah hari di mana kita semua pilkada serentak seluruh Indonesia. Pilkada, ya. Nah, sementara AKS, seorang oknum Polri pada saat itu, berada di jalanan. Ya. Dan fakta juga direkonstruksi, dia tidak menggunakan baju dinas. Artinya tidak dalam kondisi menjalankan pekerjaan. Tapi dia membawa senjata api. Ya, menarik. Nah ini siapa yang lalai? Siapa yang salah? Kalau kita mau dalami senjata api ya, walaupun hari ini penyidik hanya fokus ke persoalan matinya orang ditembak. Ya walau-walau Bung Parlin kita. Ya itu Polri lah yang tanggung jawabnya, atasannya yang tanggung jawabnya, instansi Polri bisa menjawab itu karena pada saat itu AKS adalah anggota Polri. Ya, tapi kita tidak ngerti juga lah apakah sudah sampai di sana pemeriksaannya, kita tidak mengerti itu. Nah, ini saya dengarkan juga menjadi salah satu persoalan seketikanya AKS itu selain tersangka dia langsung di PTDH. Ya. Saya melihat dengan kenyataan AKS langsung di PTDH oleh dari kepolisian, ini kan suatu tamparan keras bagi Polri akibat perbuatan AKS ini. Ya, tapi Bung, udah bolak-balik tamparan nih Bung, tapi nggak berubah-berubah. Ya, ini PR besarnya. Iya. Makanya saya tertarik gini, Bang Roy. Saya kalau Bang Roy ngikutin RDP-nya Kapolda Kalteng dengan DP Komisi Hukum DPR RI itu, ada salah satu mantan Wakapolda Kalteng itu, kalau Bang Roy pernah dengar, Riwanto, sempat jadi Wakapolda Kalteng lalu pindah jadi Kapolda Kalsel. Dia malah menekankan persoalan anggota Polri yang terlibat atau terkontaminasi masalah narkoba. Betul. Nah ini penting. Jadi selain kita bicara pengawasan senjata api, mengenai anggota Polri yang terkontaminasi narkoba, ini harus ditelusuri juga, harus ditertibkan, ditegakkan. Karena kita khawatir juga jangan sampai ternyata selain AKS yang tadi positif narkoba, ada lagi polisi-polisi yang lain di Kalteng khususnya itu juga dekat dengan dunia narkoba. Ini kan membahayakan. Ya, saya jadi ingat kejadian, mungkin Bung Parlin ingat lah, sekitar 2 tahun yang lalu ada anggota Polri yang meninggal dunia dikeroyok di daerah. Nah itu juga, itu jadi itu kecatatan negatif bagi polisi khususnya di Polda Kalteng kan. Ya. Ditambah lagi hari ini. Ya. Nah ini kan sebenarnya harus disikapi secara serius. Saya sepakat dengan pandangan Pak Riwanto itu yang mantan Wakapolda Kalteng itu.